Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar sekalian, berjumpa kembali di edisi Ruhaniyat kali ini yang mengangkat tema Belenggu Dirimu. Kebaikan itu adalah kebiasaan dan keburukan itu adalah paksaan. Ini salah satu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ini begitu kuat menggambarkan sebuah kesimpulan tentang pengaruh kebiasaan dan sejauh mana pentingnya kebiasaan dalam membentuk kepribadian seseorang. Ada pula hadis yang semakna dengan hadis itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang berlaku jujur dan terus-menerus berlaku jujur sampai Allah tuliskan bahwa dia adalah orang yang jujur. Dan seseorang akan melakukan kebohongan dan terus-menerus melakukan kebohongan sampai Allah menuliskannya sebagai seorang pembohong." Muttafaqun alaih. Apa yang kita harus renungkan lebih dalam dari ucapan Rasulullah SAW itu? Perbuatan yang terus-menerus dilakukan akan mencetak pribadi orang yang melakukannya sesuai dengan perbuatannya itu. Kejujuran itu awalnya adalah sesuatu yang dibiasakan, diulang-ulang dan dilakukan terus-menerus, hingga akhirnya kejujuran itu menjadi bagian dari karakter yang ada dalam diri orang itu. Kebohongan bila dibiasakan juga akan mencetak pelakunya menjadi sosok orang pembohong. Begitulah hingga masalah kontinuitas dalam kebaikan pernah juga disinggung dalam hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebaik-baik amal bagi Allah adalah yang selalu dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah wahai saudaraku pendengar sekalian. Mari kita fokus pada masalah pembiasaan amal-amal soleh. Sebab di sini kita menemukan titik temu antara garis kebiasaan yang kita lakukan dengan garis ibadah. Kebiasaan-kebiasaan dan ibadah-ibadah yang dilakukan, keduanya saling membentuk satu sama lain, hingga menjadikan seseorang melakukan ibadah tanpa harus berpikir dan direncanakan lagi. Hingga seseorang mengucapkan kalimat yang baik tanpa harus direnungkan dahulu. Ilustrasinya sama seperti seorang supir yang sudah mahir mengarahkan mobil sambil menggerakkan tangannya untuk memindah kopling dan kakinya menekan atau melepas gas atau rem. Semua dilakukan secara otomatis, spontanitas, refleks. Saudaraku pendengar sekalian, zikir misalnya, ia bisa menjadi kebiasaan baik yang menjadikan kita mudah berzikir dalam setiap keadaan. Salat, tilawah Al-Quran, shaum, semuanya bisa dilakukan secara otomatis bila sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang sudah dilakukan secara terus-menerus. Di wilayah ini, kita kurang pantas lagi mempermasalahkan apakah ibadah salat yang dilakukan itu adalah bernilai ibadah atau bernilai kebiasaan? Atau apakah tilawah seseorang itu sudah menjadi kebiasaan karena terlalu sering dilakukan sehingga nilai atau bobot ruh berkurang? Sebab jangan sampai juga pertanyaan itu menimbulkan kesan bahwa salat, puasa, tilawah, kejujuran, dan kebaikan lain yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan itu menghalangi seseorang untuk mengerjakannya dengan khusyuk. Tentu di sini kita juga tetap harus menjalani kebiasaan melakukan amal soleh itu dengan tetap menjaga niat, memperhatikan adab dan khusyuk. Para pendengar sekalian, seseorang itu akan terpenjara oleh kebiasaannya sendiri. Itu pepatah Arab yang selaras menekankan pentingnya kita menata kebiasaan. Kebaikan atau keburukan bila dibiasakan akan mendarah daging pada diri seseorang hingga ia dipenjara atau dibelenggu oleh kebiasaannya itu. Sampai seseorang merasa tidak nyaman bila harus meninggalkan kebiasaannya itu. Tidak nyaman bila meninggalkan kebaikan yang menjadi kebiasaannya. Atau bahkan tidak nyaman bila harus meninggalkan keburukan yang dibiasakannya. Na'udzubillah min zalik. Lihatlah juga bagaimana lekatnya Rasulullah SAW dengan kebaikan, sehingga ia menyeru Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan ungkapan, "Wahai Bilal, dirikanlah solat, istirahatkan kami dengan solat."
Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Suasana yang sama juga kita dapat pahami dari hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan dan dijadikan penyejuk mataku adalah ketika sholat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Rasulullah SAW sudah sangat terbiasa dan nyaman dengan sholat. Karena itulah ia merasakan tenang, istirahat dan sejuk dengan sholat. Saudaraku pendengar sekalian, sebuah kebaikan yang masih baru memasuki tahap awal dilakukan, selalu berat dilakukan. Suasana seperti itu akan berlangsung dalam tahap yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Ada yang harus melewati waktu berbilang bulan untuk bisa merasakan bahwa amal kebaikannya itu bisa menjadi bagian dari kebiasaannya, sehingga ia melakukannya secara spontanitas. Tapi ada pula yang bisa merasakan kebiasaan itu telah melekat hanya dalam hitungan hari. Dan sebenarnya kita telah baru saja melakukan pemaksaan selama berhari-hari, berminggu-minggu untuk melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan yang baru saja kita lewati. Kita telah mendidik, mengendalikan, mengarahkan, bahkan memaksa jiwa dan fisik kita untuk melakukan rangkaian ibadah yang mungkin berat kita lakukan sebelumnya. Saum menahan lapar, haus di siang hari, memperbanyak tilawah Al-Quran, melakukan sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan adalah proses pembiasaan yang luar biasa. Pembiasaan itulah yang seharusnya sangat membantu untuk membelenggu diri secara terus-menerus melakukan rangkaian ibadah dan kebaikan di hari dan bulan selain Ramadan. Saudaraku, para pendengar sekalian, mari teruskan merajut amal-amal soleh kita itu di bulan-bulan selain Ramadan. Jangan biarkan kita rapuh dan hancurkan lagi pondasi dan bangunan yang sudah kita tata dan bangun selama bulan Ramadan. Mari belenggu diri kita dengan kebiasaan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.